Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat semua, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk berbagi tips membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam ilmu tajwid. Kita tahu bahwa ilmu tajwid adalah suatu disiplin ilmu yang kajiannya terfokus pada tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Perintah untuk membaca Al-Quran yang baik dan benar ini termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Al-ayah, Shadaqallahul Azim. Yang artinya, bacalah Al-Quran ini dengan tartil. Tartil di sini diartikan dengan ilmu tajwid, yakni kita mesti membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu tajwid sebagai standar dalam membaca ayat suci Al-Quran. Sahabat semua, penting bagi kita yang hendak membaca Al-Quran untuk belajar terlebih dahulu ilmu tajwid. Karena, kenapa kita perlu belajar ilmu tajwid tersebut? Pertama, agar kita mampu melafalkan setiap huruf-huruf yang terdapat dalam Al-Quran dengan fasih. Yang kedua, kenapa kita penting belajar ilmu tajwid? Agar makna yang terkandung di dalam Al-Quran bisa terjaga. Karena jika salah satu lafaz yang kita baca itu keliru dalam arti pelafalannya yang salah, maka dikhawatirkan bacaan yang kita baca akan berbelok maknanya dari makna yang dikehendaki Al-Quran. Dalam artian, maknanya akan melenceng karena kekeliruan dalam pelafalan huruf. Misalnya saja, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran dengan lafaz la'allakum tashkurun, yang artinya agar kalian semua bersyukur. Tetapi apabila kita ucapkan dengan lafal seperti ini, la'allakum taskurun, maka artinya akan melenceng menjadi agar kalian semua mabuk. Bedanya, kalimat pertama, syakara itu artinya bersyukur. Adapun kalimat yang kedua, sakara, diambil dari kata dasar sakara, artinya mabuk. Maka di sini sangat bertolak belakang dengan makna yang dikehendaki awal, yakni agar kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Itu contoh. Dan yang ketiga, agar kita bisa mendapat pahala daripada membaca Al-Quran, bukan hanya petunjuk yang akan kita dapati, tetapi minimal ketika kita membaca Al-Quran, kita akan memperoleh pahala yang berlimpah daripada kita membaca Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana sabda Rasul SAW, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, walam harf, wal mim harf. Yang artinya, Rasul SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka di setiap satu hurufnya akan bernilai satu kebaikan. Beliau menambahkan bahwa alif lam mim itu bukan merupakan satu huruf, tetapi terdiri dari 3 huruf. Yakni pertama, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Maka
Ketika kita membaca alif, lam, mim, itu sama dengan kita membaca 3 huruf. Dan di setiap hurufnya dikali dengan 10 kebaikan. Karena satu hurufnya merupakan satu kebaikan, dikali menjadi 10. Maka menjadi 30 kebaikan. Itu dia sebagai awalan untuk memotivasi bagi teman-teman dan sahabat semua yang hendak membaca Al-Quran untuk lebih giat lagi dalam belajar ilmu tajwid. Baiklah, sampai di sini untuk pengantar. Insya Allah di video berikutnya saya akan berbagi tips mengkaji seputar kaidah-kaidah yang berlaku di dalam ilmu tajwid. Untuk itu, bagi teman-teman yang merasa video ini dapat membantu, terutama bagi para pecinta Al-Quran, silakan untuk like, share, dan jangan lupa subscribe channel ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.